Para penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbangan charteran ini. Tegakkan sandaran kursi dan kencangkan sabuk pengaman, karena Anda akan segera berangkat dalam penerbangan fiktif dan penuh dramatisasi dengan rute Johannesburg menuju ke Madagaskar. Perjalanan ini terinspirasi dari kisah suku Herero di Afrika. Selamat menikmati penerbangan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey halo Delvers, ketemu lagi sama aku Tamara Delv. Nah, jadi video kali ini akan membahas mengenai sebuah kisah mengenai penerbangan salah satu konglomerat dari Jerman. Harusnya pesawat ini terbang dari Eropa menuju ke Afrika Selatan, kemudian terbang lagi ke Madagaskar. Tapi anehnya justru pesawat itu mendarat di Pulau Gaib. Seperti apa kisahnya? Kita take off ke kronologi. Ada salah satu keluarga konglomerat dari Jerman. Keluarga ini ternyata mau berlibur dari Eropa atau dari Jerman menuju ke Afrika Selatan. Nah, terbanglah ketiga orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak laki-laki yang sekitar usianya 15 tahun. Nah, mereka tiba di Johannesburg. Nah, setelah mereka menginap sekitar 3 hari, ternyata sang ayah ini punya ide untuk melanjutkan wisatanya ke Pulau Madagaskar. Sang ayah ini punya ide untuk mencarter pesawat dari Johannesburg menuju ke Madagaskar. Nah, ketiga orang ini tiba di Bandara OR Tambo untuk keberangkatan dari Johannesburg menuju ke Madagaskar. Keberangkatan itu dimulai pada pukul 10 pagi. Pesawat yang mereka tumpangi adalah sebuah Piper Saratoga. Jadi di dalam pesawat Piper Saratoga itu ada 4 orang, 1 pilot dan 3 orang penumpang. Nah, ayahnya duduk di depan, kemudian ibunya duduk di belakang bersama anak laki-lakinya. Lewat dari pukul 10 pagi, pesawat itu mulai lepas landas. Semuanya nampak normal, perjalanannya juga normal, dan pilot yang bekerja di dalam penerbangan itu berusia 43 tahun berasal dari Madagaskar. Jadi penerbangan dari Johannesburg menuju ke Madagaskar ini adalah penerbangan rutin untuk dia. Selama beberapa menit penerbangan dari Johannesburg semuanya normal. Mereka juga masih terhubung sama bandara Johannesburg atau sama ATC-nya. Jadi tetap ada komunikasi antara pilot sama ATC. Tapi secara tiba-tiba di tengah penerbangannya ketika pesawat itu berada di 5.000 kaki, komunikasi mulai sedikit terganggu. Tapi pilotnya nggak terlalu mikirin karena ini adalah rute yang sering dia lewati selama tugasnya. Nah, sang pilot ini sempat bilang sama penumpang di sebelahnya, tenang aja Pak, karena ini memang biasa terjadi dan saya sudah cukup berpengalaman untuk penerbangan ke Madagaskar. Tapi tiba-tiba ketegangan di dalam pesawat itu sedikit meningkat setelah bunyi peringatan tiba-tiba muncul. Nah, mukanya pilot ini juga agak sedikit berubah karena dia bingung kenapa tiba-tiba ada beberapa alarm peringatan yang nyala. Sedikit panik, tapi pilot berusaha untuk mengidentifikasi apa nih yang salah dengan penerbangan ini. Cuaca pada saat penerbangan juga cerah, jadi pilot merasa semuanya tetap aman. Tapi secara tiba-tiba lagi ada sesuatu yang aneh dalam penerbangan itu. Karena cuaca yang tadinya cerah tiba-tiba berubah. Nah, saat itu perjalanan pesawat masih cukup jauh menuju ke Madagaskar. Tapi awan hitam mulai muncul. Dan pesawat Piper Saratoga itu mulai masuk ke awan badai. Di situ komunikasi dengan ATC mulai benar-benar terputus. Belum sempat pilotnya mengidentifikasi bunyi-bunyi peringatan di pesawat itu, tiba-tiba aja pesawatnya bergetar dengan sangat hebatnya. Pesawat mengalami turbulensi. Jelas 4 orang yang ada di dalam pesawat itu panik bukan main. Pesawat itu bukan hanya masuk ke dalam gumpalan awan hitam, tapi juga kilat terus menemani penerbangan pesawat Piper itu. Sehingga kemudian kepanikan terus terjadi dan anak yang duduk di kursi belakang itu langsung berteriak, "Ada apa ini? Aku takut, ada apa-apa yang terjadi?" Walaupun saat itu pilot berusaha tetap tenang, tapi dia juga kelihatan cemas karena instrumen pesawat juga terlihat tidak stabil. Pilot saat itu sepertinya mulai berpikir ada yang salah dengan penerbangan itu. Dengan kepanikan, pilot itu juga langsung berkata, "Ya Tuhan, tolong kami lindungi penerbangan ini sampai tiba ke bandara tujuan." Tapi bukannya membaik, justru penerbangan itu semakin kacau. Pesawat terus bergetar dan berguncang dengan hebat. Di tengah kepanikan 4 orang di dalam pesawat itu, hal yang lebih lagi ditakutkan terjadi, di mana mesin pesawat itu tiba-tiba saja mati. Otomatis pesawat itu melayang dan mereka masih jauh dari Madagaskar.
terbang di dalam awan gelap penuh petir. Hanya terdengar suara gemuruh dan di dalam pesawat itu mendadak sunyi. Semua orang sepertinya ketakutan dan hanya bisa berdoa di dalam hatinya masing-masing. Di tengah kepanikan 4 orang ini, kemudian secara tiba-tiba anak laki-laki yang duduk di belakang ini mengatakan kepada pilot bahwa ia menemukan daratan. Ia bilang kepada pilotnya, "Kapten, di sana ada daratan. Kita sepertinya bisa mendarat di sana untuk memperbaiki pesawat." Tapi pilot itu menjawab tidak ada daratan antara Johannesburg menuju ke Madagaskar. Itu hal yang tidak mungkin. Tapi anak itu terus menunjuk ke arah barat. Dengan kata lain, dia cukup yakin adanya pulau atau daratan di sekitar sana. Hal itu juga diyakinkan oleh sang ibu. Sang ibu juga mengatakan kepada kapten bahwa iya benar di situ ada daratan. Nah, pilot yang semula tidak melihat adanya daratan, akhirnya dia mencoba mencari secara visual dan memang benar menemukan sebuah daratan. Nah, secara ajaib tiba-tiba saja komunikasi dengan ATC mulai terhubung kembali dan pilot melaporkan masalah yang ada di dalam penerbangannya. Kemudian ia juga melaporkan bahwa telah menemukan daratan untuk melakukan pendaratan. ATC mengizinkan untuk melakukan pendaratan meskipun tidak cukup yakin di mana sebenarnya letak dari daratan itu. Pesawat Piper Saratoga kemudian berputar beberapa kali karena seperti kalian tahu meskipun sudah menemukan daratan tapi pilot perlu tempat yang benar-benar layak untuk melakukan pendaratan darurat. Setelah berputar 2 kali akhirnya pesawat itu siap untuk melakukan pendaratan darurat di sebuah lahan kosong. Ketinggian pesawat mulai turun secara perlahan dan akhirnya pesawat mulai menyentuh tanah berwarna merah. Daratan itu terlihat seperti daerah yang asing. Ada rerumputan dan tanah merah di sekitarnya, tapi nggak ada bangunan. Bahkan saat pilot mencoba untuk menghubungi ATC, tidak tersambung sama sekali. Pesawat itu kemudian berhenti dan pilot tidak mengizinkan siapapun untuk turun dari pesawatnya karena khawatir mereka nggak tahu mereka ada di mana, apakah pulau itu berbahaya atau tidak. Menunggu setengah jam mau tidak mau, pilot tetap harus keluar kan, walaupun penumpangnya tetap nggak boleh keluar. Pilot kemudian turun dari pesawat itu berjalan sekitar 10 menit dan gak lama kemudian dia balik lagi. Ternyata pilot ini bawa kabar baik. Dia bilang dia ketemu orang-orang yang tinggal di pulau itu dan sepertinya ketiga orang penumpang itu bisa turun dan istirahat sebentar sambil dia berusaha untuk benerin mesin pesawat. Turunlah ketiga orang penumpang itu bawa barang-barang seadanya atau secukupnya dan mereka mulai mengikuti sang pilot ini nih. Pilot itu ngajakin 3 orang penumpangnya untuk ke seperti tengah kota lah. Tapi di dalam perjalanan itu anak laki-laki itu lagi-lagi bilang kalau dia nggak nyaman sama pulau itu. Ada sesuatu yang aneh. Dia denger kayak ada suara-suara yang terus terngiang-ngiang di telinganya tapi dia nggak ngeliat orang. Jalanlah mereka dan akhirnya ketemu beberapa warga di pulau itu. Mereka kemudian seperti disambut dengan baik lah. Mereka diminta untuk masuk ke sebuah bangunan. Di sanalah mereka sempat ngobrol. Ternyata nggak ada satu orang pun yang bisa berbahasa Inggris di pulau itu. Jadi satu-satunya yang bisa berkomunikasi dengan orang-orang di pulau itu hanya pilotnya. Tapi karena pilot ini harus memperbaiki pesawat, akhirnya 3 penumpang itu ditinggal bersama warga setempat. Karena nggak bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris, satu persatu warga emang ninggalin bangunan itu. Ternyata ada 1 orang anak perempuan usia sekitar 7-9 tahun yang bisa bahasa Inggris. Jadi ketiga penumpang ini cuma bisa berkomunikasi sama anak perempuan ini nih. Ngobrol lah mereka sambil nungguin pesawat diperbaiki. Nah, sang ayah ini nanyain ke anak perempuan itu, kok mulai sepi pulaunya? Nah, anak kecil ini bilang iya, pulaunya sepi karena orang-orang di pulau ini sedang mengadakan ritual. Ritual yang dilakukan untuk seseorang yang baru saja meninggal. Nah, anak itu bilang kalau salah satu tokoh di pulau itu baru aja meninggal kemarin. Jadi hari ini akan ada ritual untuk kematian. Walaupun takut dan kaget, tapi mereka bilang, oh ya, kami boleh tetap menunggu di sini? Anaknya bilang, boleh. Kenapa kamu gak ikut? Kata anak laki-laki itu. Nah, anak perempuan itu bilang, karena kami menyembah hal yang berbeda. Orang-orang di sini tidak menyembah Tuhan, tapi mereka menyembah Dia yang belum datang. Cukup menakutkan menurut sang ibu. Jadi mereka menghentikan pembicaraan mengenai hal itu dan mereka mencoba untuk tenang sambil melihat-lihat di dalam bangunan tersebut.
Semakin lama semakin malam, sampai akhirnya anak itu bilang kepada ketiga orang penumpang itu kalau mereka boleh tinggal di rumahnya dia. Semuanya masih normal, biasa aja. Tapi lagi-lagi anak laki-lakinya tetap ngerasa bahwa ini ada yang gak beres sama pulau ini. Hawanya gak enak. Dan dia sering kali dengar ada teriakan-teriakan tapi gak tahu dari mana. Dia coba nanya ke anak perempuan itu, kenapa ya dari tadi saya dengar suara teriakan-teriakan? Oh mungkin dari ritual. Memang ritual itu terlalu mengerikan, saya aja takut. Tibalah ketiga orang ini di rumah anak perempuan yang usianya sekitar 7-9 tahun itu. Karena makin malam, akhirnya mereka ketiduran di sana. Kemudian tiba-tiba aja tengah malam sang ayah terbangun karena dia jelas-jelas mendengar teriakan yang sangat keras. Dan waktu pertama kali dia buka matanya, dia lihat banyak orang di dalam rumah itu. Nah waktu dia benar-benar sadar buka matanya, coba nyalain korek, dia ternyata gak ngeliat siapapun kecuali istri dan anaknya. Bahkan penerangan sangat-sangat minim sekali. Dan benar ternyata kata anak laki-lakinya kalau sering terdengar teriakan-teriakan. Nah anak laki-laki ini juga kebangun kaget karena ayahnya kok tiba-tiba kayak panik. Dan waktu dia bangun, dia bingung melihat ayahnya. Kenapa ayahnya tegang gitu? Ternyata dia juga ngerasain hal yang sama. Rumah sekecil itu tapi dia ngerasa kayak banyak banget orang di sana. Dan semuanya kayak menatap ke arah dia. Ya walaupun mereka ketakutan gak ada hal lain yang bisa dilakukan. Sampai akhirnya mereka kembali tidur. Nah pagi-paginya ketika masih gelap, tiba-tiba pintu rumah itu diketuk dengan sangat keras. Dibukalah sama sang ayah ini, dengan paniknya dia lari-lari. Dan ketika dibuka itu, dia melihat si anak perempuan itu sudah berdiri di depan rumah. Tahu apa yang terjadi? Anak perempuan itu justru berteriak dengan sangat keras. Seperti orang kerasukan. Dan bikin 3 orang di dalam rumah itu benar-benar takut. Anak itu seperti teriak-teriak gak karuan, kayak kerasukan. Tapi dia ngomong terus. Walaupun gak ngerti apa artinya. Tapi tiba-tiba anak laki-laki itu menyadari kata-kata yang benar-benar menakutkan. Di mana anak perempuan itu mengatakan, kalian harus segera meninggalkan pulau ini. Kalau tidak, kalian akan menjadi bagian dari pulau ini. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan sama anak perempuan ini, tapi dengan sangat cepatnya mereka langsung lari ke arah di mana pesawat sempat berhenti. Walaupun tidak tahu apa yang terjadi, tapi anak laki-laki ini benar-benar ketakutan. Mereka lari, kemudian dilihatnya pesawat yang sedang terparkir dan sang pilot sedang memperbaikinya. Mereka lari dengan kencangnya, meninggalkan semua barang-barang yang sudah mereka bawa dan berteriak kepada sang pilot, kita harus segera pergi dari pulau ini, kita harus segera pergi atau kita tidak akan selamat. Pilot yang tidak mengetahui apa yang terjadi, tapi dengan sangat cepatnya nalurinya membuat dia cepat naik ke dalam pesawat dan menyalakan mesin pesawat. Untungnya mesin pesawat itu menyala. Ketiga penumpang itu langsung naik dan pesawat mulai terangkat. Ketika pesawat itu naik sekitar 30-40 kaki, secara tiba-tiba anak laki-laki yang di dalam pesawat itu melihat bahwa semua orang yang ada di pulau itu sudah mengelilingi mereka. Kalau saja mereka terlambat beberapa menit, mungkin mereka akan diburu. Karena anak laki-laki itu melihat orang-orang yang mengelilingi itu membawa senjata dan benar-benar berada dalam kondisi yang menakutkan. Pesawat itu kembali terbang. Pilotnya tidak tahu harus kemana sebenarnya pesawat itu terbang, tapi ia mengikuti nalurinya. Ketika pesawat itu mulai terangkat, pilot mulai mendengar pembicaraan ATC. Dan di situ ia mendengar bahwa jalur penerbangan yang diambil oleh pilot itu memang benar mengarah ke Madagaskar. Hingga kemudian beberapa jam setelah itu, pesawat mendarat di bandara tujuannya. Pesawat mendarat dengan normal dengan panduan ATC. Ketika tiba di bandara tujuan itu, pilot merasa aneh karena tidak ada layanan kedaruratan yang berjaga di dekat runway tempat pendaratan pesawat. Kemudian setelah pilot meminta penumpang turun, juga tidak ada tim kesehatan yang langsung menuju ke pesawat. Nah di sana mereka mulai aneh. Pilot melapor pada otoritas bandara, setelah itu mengantarkan para penumpang dan ia sendiri juga pergi ke fasilitas medis di bandara. Anehnya pada saat mereka lihat kalender, tanggal yang tertera adalah tanggal keberangkatan mereka, yaitu 10 Oktober. Sempat bingung, kemudian pilot dan 3 orang penumpang ini nanya sama perawatnya, hari ini tanggal berapa? Tanggal 10 Oktober.
Loh bukannya 11? Mereka bingung karena mereka sempat bermalam di pulau gaib itu kan. Tapi perawat di sana tetap bilang kalau hari itu tanggal 10 Oktober. Sempat bingung, kemudian pilot ini akhirnya disamperin sama otoritas bandara. Ditanya, dimintain keterangan atas laporan yang sempat dia sampaikan ketika dia baru aja mendarat. Tapi ternyata walaupun sang pilot dan 3 penumpang ini udah cerita bahwa mereka mengalami kondisi perjalanan yang aneh, gak ada satu orang pun yang percaya. Bahkan ketika mereka cerita sama orang lain pun gak ada yang percaya. Nah, sang ibu ini ternyata yang menjadi kunci kalau dia sempat dikasih gelang sama anak kecil itu. Gelangnya seperti gelang etnis yang dimiliki sama penduduk Madagaskar. Tapi tetap gak ada yang percaya sama 4 orang ini. Mereka bilang gak ada pulau di dekat Madagaskar dan mereka juga tetap mendarat di waktu yang seharusnya. Jadi sebenarnya mereka kemana? Usut punya usut, karena sang ayah ini gak puas, dia pernah mengalami sesuatu yang gaib tapi tidak dipercaya sama banyak orang, dia terus melakukan penyelidikan nih sama sang pilot. Sampai kemudian mereka menyimpulkan sebuah teori bahwa mereka ini mendarat di pulau atau di daratan tempat sebuah suku yang pernah dijajah oleh Jerman. Orang-orang di sana meninggal secara mengerikan. Hal yang dipercaya oleh sang ayah adalah mereka mendarat di pulau yang ditempati oleh suku Herero dan Nama. Ini adalah suku yang mendiami wilayah Afrika. Konon suku ini memang dijajah oleh Jerman dan mereka melakukan perlawanan karena mereka tidak mau memberikan tanah mereka kepada pihak Jerman. Sampai akhirnya mereka dibiarkan mati kelaparan di sana. Beberapa artikel dan beberapa sumber yang ditemukan sama sang pilot ini justru menyebutkan bahwa gurun di sekitar Afrika ini diracuni sampai akhirnya para penduduk dari suku tersebut meninggal secara tragis. Setelah melihat latar belakang dari suku itu, mereka benar-benar percaya bahwa mereka masuk ke pulau gaib, ke waktu yang gaib dan mengalami kejadian mistis yang sangat mengerikan. Hal itu ternyata terbukti dari beberapa artikel yang mereka temukan lagi bahwa sebenarnya pihak dari Namibia pernah mendatangi Jerman untuk meminta pertanggungjawaban karena leluhur mereka dibantai oleh Jerman. Bahkan tulang belulang dari suku tersebut disimpan di Jerman di beberapa rumah sakit dan di beberapa universitas untuk diteliti. Nah, beberapa sumber menyebutkan kalau kejadian penjajahan ini terjadi sekitar tahun 1904 sampai 1908. Beberapa hal dicoba untuk dikaitkan oleh pilot ini dengan kejadian yang dialami oleh keempat orang itu di tahun 2000-an. Nah, kemudian mereka semakin yakin bahwa mereka masuk ke wilayah yang benar-benar mengerikan. Nah, Delvers, itulah sedikit kisah dari channel Tamara Delv yang membahas mengenai sebuah penerbangan misterius. Jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng notifikasi. Kalian boleh komen-komen di bawah sini. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.